Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Faqala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, babu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izah wal ilm kai la yanfiru. Bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dalam menyampaikan ilmu dan nasihat, diberi jeda waktu supaya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak merasa bosan. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala qala haddatsana Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Qala akhbarana Sufyan Ats-Tsauri Anil A'mash an Abi Wa'il Syafiq bin Salamah an Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam karahatas sa'amati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu, itu yatakhawwaluna bil mau'izah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal menyampaikan ilmu dan nasihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan waktunya. Jadi tidak setiap saat, tidak kenal waktu, tapi Rasulullah memberikan waktu-waktu yang pas supaya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak merasa bosan. Ya, tidak merasa bosan. Ini disebutkan oleh ulama hikmahnya, di dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran, dianjurkan atau disunnahkan untuk tidak terus-menerus dalam amal kebaikan yang dikhawatirkan bisa membosankan. Artinya ada kalanya dilakukan setiap hari, kata Imam Al-Hafidz bin Hajar, ini terbagi menjadi dua. Mungkin bisa dilakukan setiap hari tapi tidak memberatkan. Bisa juga mungkin diselang-seling beberapa hari sekali dalam sepekan, tapi dikasih waktu di mana ada hari seorang untuk beristirahat dalam mempelajari perkara syariat. Tapi kata beliau, wa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Walaupun harus diakui memang ini tidak bisa dipukul rata. Artinya sebagian orang ada yang memang mengkhususkan dirinya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, maka dia mungkin bukan cuma setiap hari, mungkin dia dalam sehari bisa beberapa bisa beberapa mata pelajaran dia ambil. Pagi mungkin dalam ilmu nahwu atau siangnya di dalam ilmu hadis dan seterusnya. Ini tergantung kondisi orang masing-masing, Kalau yang memang mutakhassisin, orang yang memang khususkan dirinya untuk belajar ilmu syar'i, maka justru kalau ada jeda waktu dia merasa jenuh. Ya, misalnya kita di sebagian tempat ada
sistem belajar yang namanya mulazamah. Mulazamah itu yang para ulama zaman dahulu seperti itu. Artinya dalam satu kitab selesai, satu kitab selesai, satu kitab selesai. Ya, bukan dengan metode muqarrar. Metode muqarrar itu seperti keumuman kuliah. Keumuman kuliah kan modelnya selesai tidak selesai kitabnya, yang penting ngejar SKS. Pindah lagi mata pelajaran, walaupun kadang-kadang sampai selesai kuliah, satu kitab pun tidak selesai-selesai. Dan itu ada dua metode. Nah, para ulama dari masa ke masa, terutama ulama-ulama zaman dahulu itu targetnya selesai kitab, pindah satu kitab lagi. Selesai kitab, pindah satu kitab lagi. Misalnya belajar ilmu nahwu, satu kitab selesai. Misalnya al-Ajrumiyah, pindah satu kitab lagi yang lain. Matan Mutammim al-Jurumiyah, pindah lagi kitab lain. Qatrun Nada, pindah lagi kitab lain. Ibnu Aqil, sarah dan sarahnya, pindah lagi kitab lain. Audul Musalik dan sarah, terusnya seperti itu. Demikian juga dalam kitab hadis. Dalam kitab hadis selesai satu kitab, pindah lagi satu kitab. Ini kalau orang yang memang mengkhususkan untuk thalabul ilmi, ya seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya, itu memang menghabiskan waktu mereka untuk thalabul ilmi. Tapi untuk keumuman orang yang mereka ada seperti di zaman Rasulullah SAW, itu kan ada sebagian sahabat yang mereka pedagang, ada sebagian sahabat yang lain mereka bertani dan sebagainya, ada yang beternak. Iya. Nah, ini sebagaimana yang pernah kita sebutkan dalam beberapa bab yang lalu, itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia selang-seling. Ya, kalau keumuman sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, keumumannya mereka berdagang. Tapi yang mereka asli Madinah, mereka umumnya itu bertani. Nah, selang-seling sebagai sahabat diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia selang-seling. Ya, hari ini dia datang ke Rasulullah SAW, kemudian dia dengar nasihat dari Rasulullah SAW, kemudian besoknya lagi sahabat atau tetangganya yang dia kirim, kemudian sampai ke saling menyampaikan ilmu satu sama lainnya. Intinya apa? Intinya ini kembali kepada kebiasaan, kembali kepada rutinitas seperti apa seorang tersebut. Apakah dia memang pekerja ataukah dia pedagang? Mungkin tidak mungkin bisa setiap hari. Ya, mungkin tidak mungkin bisa setiap hari, tidak mungkin bisa setiap saat. Yang penting ada waktu yang pas, ada jeda waktu untuk dia menuntut ilmu, ada jeda waktu untuk dia bekerja dan seterusnya. Ya, berbeda dengan seperti kalau kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemana Rasulullah SAW pergi, dia ikut. Kemana Rasulullah SAW pergi, dia ikut. Abu Hurairah dan sahabat Ashabus Suffah yang lainnya, kemana Rasulullah SAW pergi, dia ikut. Berarti dia bukan cuma di jeda aja, setiap saat dia hadir bersama Rasulullah SAW. Jadi intinya dikatakan oleh ulama, bahwasanya ini tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi itu bikhtilafil ahwal wal ashkhas. Ini berbeda situasi dan kondisinya, masing-masing orang punya kebiasaan masing-masing. Jadi bukan suatu perkara yang baku ya dalam menuntut ilmu selang-seling sehari atau sepekan 2 kali atau sepekan sekali atau setiap hari, itu tergantung situasi dan kondisi, tergantung orangnya masing-masing. Kemudian qala Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Ustam Amir Mu'minin fil hadis, qala haddatsani Abu Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis, yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah hal-hal yang mudah, jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Artinya dalam banyak hal itu Rasulullah SAW berpesan agar terutama bagi orang-orang yang
yang baru masuk ke dalam Islam, para sahabat Rasulullah SAW itu kan berlevel-level atau bertingkat-tingkat. Ada yang seperti sabiqunal awwalin dari kalangan muhajirin ansar, ada yang baru-baru masuk Islam, ada yang baru-baru masuk Islam. Dan ini Rasulullah SAW berpesan kepada orang-orang yang masih baru-baru, kata Nabi, cenderung kasih taisir, kasih kemudahan. Jangan kasih hal-hal yang sulit. Terutama dalam hal basyiru wala tunafir. Basyiru jadi tabsyir, itu banyak beri kabar gembira. Banyak beri anjuran-anjuran fadail amal-amal soleh. Jadi keutamaan amal-amal soleh. Artinya jangan langsung di awal dimulai dengan hal-hal yang memberatkan. Ini haram, ini haram, ini haram. Akhirnya terasa sangat berat Islam itu. Jadi seorang misalnya ada banyak hal yang dia lakukan. Mungkin dia pakai masih minum khamr, mungkin juga masih main judi, mungkin juga masih pakai perhiasan emas bagi laki-laki, ya, dan seterusnya. Masih banyak hal yang dia lakukan. Mungkin ada tatonya dan lain sebagainya. Nah ini tidak bisa seorang muslim itu langsung ketika dia menasehati seseorang tersebut langsung dibrol semuanya. Dari A sampai Z haram semuanya. Tidak mungkin orang bisa bertahan seperti itu. Ya, ini makanya kita lihat metode dakwah Rasulullah SAW ketika memerintahkan sahabat di antaranya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Rasulullah SAW berpesan, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati la ilaha illallah." Ya, wa in mata'ulaka lidzalik fa akhbirhum bi Allah Subhanahu wa taala iftarada alaihim salawat min yaumin wa lailah. Wa in hum ta'ulaka lidzalik fa akhbirhum bi anna Subhanahu wa ta'ala iftarada 'alaihim shadaqah tu'khad min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum Alkitab. Maka falyakun awwala ma tad'um ilaihi. Ya, coba lihat di sini. Maka hendaklah ketika engkau mendakwahi mereka mulai dari perkara yang paling prinsip. Apa itu? Yang berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengajarkan syahadat. Ya, mengajarkan syahadat, maknanya dipahami, tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwasanya peribadatan hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh beribadah kecuali dengan tuntunan Rasulullah. Paham mereka ini, konsep dasar ini, kasih tahu mereka perkara yang berikutnya. Ya kan? Apa itu? Kata Nabi, fa innahum ata'u wala kalidzalik. Kalau mereka paham perkara yang pertama, ya, kemudian mereka ikut apa yang engkau sampaikan, kasih tahu mereka perkara yang berikutnya. Apa itu? Bahwasanya Allah SWT mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Ya kan? Ya, coba lihat, Rasulullah kasih satu-satu. Rasulullah kasih satu pertama, tauhid dulu. Tauhid itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan bahwasanya beribadah harus dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau dua pondasi ini itu tidak betul sampai, ya percuma yang lainnya kan. Kalau tauhid tidak sampai kepada yang didakwahin, percuma sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang haram dan sebagainya, tidak ada manfaatnya. Dia tidak ada manfaat sampai betul-betul mereka memahami hakikat syahadatain. Bahwasanya kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru setelah itu kasih tahu. Ternyata setelah syahadatain itu ada sholat. Ya. Kemudian kata Nabi, apabila mereka paham hakikat sholat, kemudian mereka mengerjakan sholat, kasih tahu yang berikutnya. Apa itu? Bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka itu zakat, sedekah. Sedekah yang wajib, zakat maksudnya. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kembali kepada orang-orang yang fakir miskinnya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW itu tidak memberatkan, langsung dikasih semuanya. Ya kan? Tidak, tapi satu-satu. Kemudian apa? Skala prioritas. Ya, Rasulullah SAW memberikan skala prioritas. Yang paling penting di antara yang penting. Semua perkara syariat itu penting. Tapi ada skala prioritasnya. Ada yang terpentingnya.
terutama yang berkaitan dengan akidah, terutama yang berkaitan dengan permasalahan tauhid, itu yang terpenting dia sebagai pondasi eh, apa namanya? Pondasi Islam, keislaman seseorang. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yassiru, kasih kemudahan, jangan mempersulit, kata Rasulullah. Kasih hal-hal yang mudah, jangan mempersulit. Wabashiru wala tunaffiru. Kasih mereka kabar-kabar gembira. Kasih mereka kabar-kabar gembira. Siapa yang mengamalkan ini, pahalanya seperti ini. Artinya bab fadail amal. Jangan semuanya perkara dosa-dosa yang ada pada seseorang kemudian kita preteli satu persatu. Sehingga berat baginya. Berat baginya untuk meninggalkan semua perkara tersebut. Jangan dalam riwayat wala tundiru. Ya, lawan dari tabsyir itu indar. Jangan kalian dalam hadis, dalam riwayat ini wala tunafiru, jangan membuat orang lari daripada Islam. Dalam riwayat yang lain, jangan kalian cuman memberikan kabar yang menakutkan dan menyeramkan saja. Sehingga Islam itu identik dengan hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan. Ya, padahal ternyata di situ ada perlu dikasih tahu keindahan-keindahan Islam, mahasinul Islam itu seperti apa. Ya, yang penting orang itu paham Islam itu seperti apa. Keindahan Islam itu seperti apa. Sehingga tidak perlu ditakut-takuti dengan berbagai macam wa'id, ancaman-ancaman syariat, ya, sehingga seorang itu akan merasakan betapa nikmatnya keimanan, betapa manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu dulu pondasinya. Dikasih tahu pondasinya, dikasih tahu pokok-pokoknya sehingga seorang itu mencintai Islam secara utuh. Ya, lebih dia cintai dibandingkan apapun juga yang dia miliki daripada perkara di dunia ini. Nah, itu bagaimana caranya? Dikenalkan mahasin Islam, dikenalkan tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Ya, kenapa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh mengada-ngada dalam perkara agama. Itu hal yang prinsip. Ya, buat apa dia mengenal satu perkara, dua perkara, tiga atau sunnah, ternyata perkara-perkara prinsipnya dia tidak pahami sama sekali. Seperti itu. Kemudian babu man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumah. Nah, ini salah satu bentuk pengecualian yang tadi kita sebutkan. Bab menjadikan khusus bagi orang penuntut ilmu, ya, orang-orang yang khusus menuntut ilmu, para ahli ilmi itu waktu-waktu yang tertentu. Ya, kan orang kan level-levelnya bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Sahabat Rasulullah SAW bukan semuanya para penuntut ilmu. Ada yang mereka tetap berdagang, ya berdagang. Ada yang mereka tetap bermuamalah, ada yang tetap bertani, beternak, tetap seperti itu. Jadi tidak berubah drastis. Nah, ada yang sebagian menyibukkan diri untuk menuntut ilmu, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Mu'ad bin Jabal, seperti Zaid bin Thabit, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebagian sahabat, tapi tidak semuanya kan. Nah, ini ada orang-orang yang berhak diperlakukan secara khusus yang mereka meluangkan waktu mereka secara khusus untuk menuntut ilmu. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya, sahib musannaf. Qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid, an Mansur bin Mu'tamir, an Nabi Wa'il, tadi sudah disebutkan. Syaqiq bin Salamah qala kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yudzakirun nas fi kulli khamisin. Faqala rajulun ya Abu Abdurrahman lawadittu annaka dzakkartana kulla yaum. Amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata sa'amati alaina. Dikatakan di sini oleh Abu Wa'il, ya, ini cuman beda sanad saja.
Dikatakan oleh Abu Wa'il Syakik bin Salamah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan ilmu tadzkir itu setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis. Ini taklim sifatnya yang secara umum. Maka salah seorang ada yang berkata, "Ya Abu Abdurrahman, lawaditu annaka dzakkartana kulla yaum." Bisa tidak engkau kasih kami waktu setiap hari untuk belajar? Lalu berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ama innahu yamna'uni min dzalik." Aku mau saja sebenarnya, cuman aku khawatir jangan sampai membuat kalian itu bosan. Sehingga aku kasih waktu yang khusus sepekan sekali, sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan waktu yang khusus kepada kami, dikhawatirkan membuat kami menjadi bosan. Membuat kami menjadi bosan. Ini sudah kita sebutkan tadi faedahnya. Kemudian yang berikutnya, babu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bab barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan dia pemahaman tentang ilmu agama. Qala al-Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Sa'id bin Ufair, Sa'id bin Katsir bin Ufair. Qala hadatsana Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Qala hadatsana Yunus bin Yazid al-Aili. An Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Qala Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu khatiban yaqul. Suatu kali aku mendengar Muawiyah sedang khutbah. Kemudian beliau menukilkan suatu riwayat dari Rasulullah SAW. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah SWT kehendaki padanya kebaikan, maka niscaya Allah SWT akan fakihkan, akan berikan dia pemahaman tentang perkara agama, ya, tentang ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kata ulama, seluruh hal yang berkaitan dengan perkara fikih atau perkara ilmu dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perkara agama yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan menjauhkan seseorang daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kata ulama fikih di sini fikih fiddin itu pemahaman agama secara keseluruhan, bukan cuman yang berkaitan dengan fikih dengan istilah yang datang belakangan. Ya fikih dengan istilah khusus itu kan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan permasalahan ibadah ataupun yang berkaitan dengan permasalahan muamalah. Bukan ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Yang dimaksud dengan fikih di sini adalah pemahaman secara umum, baik yang berkaitan dengan masalah tauhid, baik yang berkaitan masalah akidah atau ulumul Quran atau ulumul sunnah dan perkara yang lainnya. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini bahwasanya yang dipahami dari hadis ini, barang siapa yang Allah SWT tidak kehendaki kebaikan padanya, maka Allah SWT tidak akan berikan dia pemahaman tentang perkara agama. Tetap dibuat tidak mengerti tentang perkara agama, waliyadzubillah. Seperti itu. Kemudian bahwasanya perkara fikih fiddin ini perkara anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ini hadisnya mengatakan man yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Artinya itu datang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW amalkan dalam kesehariannya, ya, tatkala Allah SWT turunkan firman-Nya, ya, Rabbi zidni ilman wa qur rabbi zidni ilman, katakan wahai Rasul,
Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Kurang apa ilmunya Rasulullah SAW? Maksudnya jelas ilmu tentang perkara agama. Tentang asma dan sifat Allah SWT. Tentang perkara tauhid secara umumnya. Tentang perkara akidah. Tentang perkara syariat secara umum. Rasulullah SAW dituntunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan terus. Tidak ada, kata ulama, tidak ada perkara yang Allah perintahkan nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kecuali tentang tambahan ilmu, yaitu pengetahuan tentang perkara agama. Ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan tentang perkara agama itu adalah perkara yang tidak ada batasan dan luasannya. Tidak ada batasan dan luasannya. Betul seperti itu. Ya, semakin seorang belajar ilmu agama, semakin tahu dia kalau dia tidak tahu. Artinya semakin banyak perkara di sana yang dia tidak ketahui. Ya, itu betul seperti itu adanya. Ya, karena luar biasa ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat, ilmu Al-Qur'an sendiri itu bermacam-macam. Ulumul Al-Qur'an mulai dari yang berkaitan dengan permasalahan qiraahnya, tajwidnya, yang berkaitan dengan permasalahan riwayatnya dan seterusnya. Ilmu hadis sendiri ada yang berkaitan dengan mustalahnya, ada yang berkaitan dengan ilalnya, ada yang berkaitan dengan rijalnya, ada yang berkaitan dengan tawaqatnya, luas. Ya, belum lagi ilmu bahasanya. Makanya kata ulama di dalam sebuah bait syair, ma hawal ilma ahadun walau marasa alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid minhu ahsana. Jadi tidak mungkin seorang itu bisa menguasai seluruh cabang-cabang ilmu syariat walaupun dia diberi waktu 1000 tahun. Ya, sesungguhnya ilmu syariat itu seperti lautan yang tiada bertepi. Ya, maka utamakanlah perkara yang paling penting di antara perkara-perkara tersebut. Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW tuntunkan kepada umatnya untuk terus minta tambahan ilmu. Ya, makanya salah satu zikir yang kita baca di setiap pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita minta terus tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga rahasia di balik kenapa kita berdoa kepada Allah dan Allah wajibkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu kita minta hidayah kepada Allah. Kata ulama, hidayah di situ ada dua. Hidayah irsyad, hidayah yang maknanya ilmu, dan bayan. Ilmu, irsyad, bayan itu sama artinya. Hidayah yang maknanya ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan perkara akidah, ilmu yang berkaitan dengan perkara tauhid, ilmu yang berkaitan dengan perkara fikih, ilmu yang berkaitan perkara ibadah, dan seterusnya. Ya, seterusnya. Ilmu tauhid itu lautan yang tidak bertepi. Ya, ilmu yang berkaitan dengan mahabbah, khauf, roja, ilmu yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Ya, belum lagi yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah dan lain selainnya. Ini anjuran untuk seorang mukmin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ilmu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah dan menjauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Nabi, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Jadi salah satunya itu rahasianya. Kenapa kita minta hidayah? Hidayah ada dua, hidayah irsyad alias ilmu alias bayan, dan hidayah taufik. Hidayah taufik yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang senantiasa berada di atas mengamalkan ilmu yang dia dapati. Ya, mengamalkan ilmu tadi bukan cuma sekedar mengamalkan secara lahir dan fisik, ya, tapi yang terpenting justru mengamalkan yang berkaitan dengan permasalahan i'tiqad, keyakinan, ya, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah dan seterusnya. Dan itu adalah amalan yang terpenting dalam keimanan seorang hamba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di situ, ya, wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Dalam riwayat, wa inna ma'ana qasim wallahu huwal mu'ti. Ya. Sesungguhnya
Sesungguhnya aku cuman pendistribusi. Ya, Allah lah yang maha memberi. Jadi Rasulullah SAW kan terkenal. Disebutkan dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW itu ketika memberi harta, itu man la yakhshal faqr. Tidak takut miskin, tidak takut fakir. Kan Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW berhak mendapatkan seperlima ghanimah. Seperlima harta rampasan perang alias 20%. Ya kan? 20%. Ini Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, wa ma liya minallah sunata'il khumus wal khumus merdudun ilaikum. Allah kasih aku seperlima, kata Rasulullah. Tapi kalian lihat kan, seperlima pun aku bagi-bagi lagi kepada kalian. Kembali lagi kepada kalian. Nah di sini, sehingga apa? Sehingga berbagai macam pujianlah kepada Rasulullah SAW. Sampai diistilahkan Rasulullah SAW itu memberi tidak takut miskin. Nah, jatah-jatah yang tadi untuk Rasulullah SAW dibagi-bagikan sama Rasulullah SAW. Sehingga ada orang yang dikasih kambing antara dua gunung. Satu lembah artinya kan. Ada sebagian orang yang dikasih sama Rasulullah 100 onta, sebulan 100 onta, sebulan 100 onta. Ini sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW dipuji dan dipuja dengan perkara tersebut. Tapi Rasulullah SAW kasih tahu, wa inna ma'ana qasim. Aku cuma pendistribusi. Ya. Sesungguhnya yang memberi itu Allah SWT. Yang memberi secara hakikat itu Allah SWT. Aku cuma mendistribusikan apa yang Allah beri. Ya, aku cuma mendistribusikan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ini bagaimana Rasulullah SAW menjaga tauhid ya kepada umatnya. Menjaga tauhid kepada umatnya. Bahwasanya yang berhak untuk disyukuri sesungguhnya, yang berhak untuk seorang hamba berterima kasih sesungguhnya itu adalah Allah SWT. Adapun hamba-hambanya ya itu cuma sekedar sebab, cuma sekedar asbab. Dan yang menciptakan sebab kembali lagi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya yang berhak untuk dipuja dan dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada orang yang terdekatnya, di antaranya misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam riwayatnya tatkala dia difitnah oleh orang-orang munafikin bahwasanya beliau berzina dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah SAW tidak tahu khobar yang sebenarnya seperti apa. Sampai Rasulullah SAW menunggu waktu sebulan. Ya, sebulan datang malaikat Jibril mensucikan Aisyah dari atas langit. Tadinya Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Ya, kalau itu dari Rasulullah SAW tahu perkara yang gaib, mungkin di awal kasus berita bohong tersebut, Rasulullah sudah katakan, ini tidak benar, ini bohong, ini dusta. Tapi Rasulullah SAW menunggu selama sebulan. Sampai-sampai di tengah-tengah waktu tersebut, Rasulullah SAW masa penantian wahyu, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya, yang maknanya kurang lebih, ya Aisyah, ya, Allah SWT Maha Pengampun. Kalau seandainya engkau salah, mengaku dan bertobat. Nah ini justru semakin membuat Aisyah itu terpukul sampai tidak ada yang bisa masuk makanan kurus kering Aisyah sebulan coba. Ya, sebulan. Nah, di detik-detik akhir sampai malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Allah SWT memberitakan kabar gembira seraya menurunkan surat An-Nur, beberapa ayat daripada surat An-Nur membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Ya. Kemudian tatkala sampai turun ayat tersebut, berarti kan Aisyah terbebaskan dari tuduhan keji dari kalangan munafikin. Nah, di situ ibunda Aisyah, ibunya Aisyah berarti mertuanya Rasulullah SAW, apa kata ibunda Aisyah? Qumu ila Rasulillah SAW. Sana pergi ke Rasulullah SAW, ucapkan terima kasih. Tapi coba lihat bagaimana didikan Rasulullah SAW kepada Aisyah, orang terdekatnya. La wallahi,
demi Allah aku tidak akan mendahului. Wala aqumu ilallah subhanahu wa ta'ala. Wala ahmadu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku tidak akan mendahului untuk berterima kasih kepada Rasulullah SAW, untuk menyambut Rasulullah SAW, tapi aku akan berdiri bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena yang membebaskan itu bukan Rasulullah. Yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang patut untuk dipuji dan dipuja sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahkan dalam banyak hadis. Ya, ketika sahabat Rasulullah SAW memuji Rasulullah SAW, ya, ada yang berkata, anta sayyiduna, anta afdaluna, anta khairuna, anta ibnu afdalina, anta ibnu khairina. Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Benar tidak? Salah? Ada nggak yang salah? Nggak salah kan? Benar kan? Rasulullah SAW sayyid walil adam. Rasulullah SAW pemimpin anak Adam. Ya, kemudian sebagian sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang terbaik di antara kami. Benar tidak? Benar. Enggak salah, itu sesuai fakta loh. Ya. Terus, engkau adalah manusia yang paling mulia di antara kami. Benar, semuanya benar. Tapi Rasulullah SAW tegur sahabat, la tutruni. Jangan puji yang berlebihan. Padahal itu fakta loh. Apalagi kalau sekiranya tidak sesuai fakta. Ya. La tutruni kama atratil Yahud Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung dan memujiku sebagaimana apa yang telah terjadi pada orang-orang Yahudi tatkala mereka menyanjung dan memuja Isa bin Maryam sampai akhirnya mengangkat derajatnya melebihi sewajarnya. Ya, innama ana abd. Aku hanya seorang hamba Allah. Faqulu, maka ucapkan, ya, ini bosnya Muhammad SAW abduhu wa rasuluh. Hamba Allah dan utusannya. Itu aja udah. Itu sudah cukup. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pingin bahwasanya kasih tahu. Katakan Nabi Muhammad Abdullah wa rasuluh. Hamba Allah dan utusannya. Udah. Coba lihat. Itu padahal pujian yang enggak berlebihan. Sesuai fakta. Nabi Muhammad itu pemimpin anak Adam di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Benar semuanya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat bahwasanya yang berhak untuk dipuji dan dipuja secara hakikat, secara sesungguhnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang ada pada diri Rasulullah, kebaikan yang ada pada seluruh makhluknya itu sumbernya dari Allah SWT. Makanya Rasulullah katakan, innama ana qasim, wallahu wal mu'ti. Aku cuma mendistribusi. Padahal itu harta Rasulullah. Ya kan? Tapi yang kasih kan Allah. Aku cuma mendistribusikan. Sama seperti kita menyuruh anak kita untuk bagi-bagi takjil, bagi-bagi sedekah. Itu kan kita yang dapat. Ya, kita yang kasih. Anak cuma mendistribusi saja. Nah, Rasulullah mengatakan aku cuma mendistribusi. Yang ngasih sesungguhnya adalah Allah SWT. Berarti apa? Berarti yang patut seorang hamba untuk berterima kasih dan bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Makanya salah satu nama Allah SWT yang mulia, Allah itu Al-Hamid. Allah itu yang maha terpuji, yang berhak untuk dipuji dan dipuja dengan sesungguhnya, secara hakikat. Secara hakikatnya yang berhak untuk dipuji dan dipuja dengan sesungguhnya. Adapun yang selain Allah SWT itu terpuji karena Allah. Selain Allah SWT itu terpuji karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Dalam riwayat wallahu huwal mu'ti. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, dalam riwayat walan tazala ta'ifatun min hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqumas saah. Kata Rasulullah SAW akan senantiasa
satu kelompok daripada umatku, ya ini itu qaimatan ala amrillah. Qaimatan ala amrillah. Artinya satu kelompok dari umat Rasulullah SAW itu tetap konsisten, tetap istiqomah di atas perintah Allah SWT, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak memadorotkan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka sampai hari kiamat. Ya, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, siapa kelompok tersebut? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, illam yakunu ahlal hadis fal adri manhum. Yang dimaksud di dalam hadis tersebut, kelompok yang dijaga dan dibela oleh Allah SWT itu ya ahlul hadis. Ahlul hadis maksudnya ulama-ulama yang senantiasa berpegang kepada hadis Rasulullah SAW jadi pedomannya. Yang jadi pedomannya adalah hadis Rasulullah SAW. Maksudnya adalah ahlus sunnah. Maksudnya adalah ahlus sunnah sebagaimana di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'r rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang Allah berikan umur panjang di antara kalian, maka dia akan melihat banyak sekali silang sengketa, banyak sekali perselisihan. Maka ketika itu alaikum bisunnati. Jadi tidak dibiarkan udah masing-masing silakan berselisih. Enggak. Rasulullah SAW kasih solusi. Alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Sunnah Rasulullah SAW, ya hadis Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Jalan hidupku. Ya, artinya yang bersumber daripada bagaimana kita tahu sunnah Rasulullah. Kalau tidak dengan hadis Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'r rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa rasyidin setelahku. Ini. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, satakhtalifu hadil ummah ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli yauma wa ashabi. Akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW, semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Ya, dalam riwayat jamaah. Dalam riwayat itu jamaah. Mangkana ala mitril yaum wasabi. Yang siapa saja seperti aku dan sahabatku hari ini. Jadi ini pesan dari Rasulullah SAW untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq." Kalau sekiranya mereka itu beriman sebagaimana apa yang kalian imani, wahai para sahabat, ya kan? Ayat ini turunkan kepada sahabat. Maka mereka mendapat hidayah dan petunjuk Allah SWT. Allah juga jelas berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Generasi yang terdahulu dari kalangan sahabat muhajirin, kemudian generasi yang terdahulu dari kalangan sahabat ansar, jadi sabiqul awalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini itu dua kelompok. Kemudian kelompok yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa saja yang berusaha mengikuti jejak mereka dengan baik. Iya, jejak mereka dengan baik. Maka Allah pun ridha kepada mereka. Jadi ini orang yang diridhai Allah SWT itu cuma 3 aja saja. Pertama, para sahabat muhajirin awalin. Yang kedua, para sahabat ansar awalin. Yang ketiga siapa? Siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat. Iya. Ini yang jadi panutan, jadi patokan. Jadi panutan dan patokan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, menjadikan para
sahabat sabiqun awalun, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, itu dengan baik. Ya kan? Walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi selamat itu cuman dengan ittiba. Cuman dengan ngikut, nggak usah banyak inovasi, nggak usah banyak renovasi, ya ikut aja. Ya, membebek saja. Ngikut, siapa yang diikuti? Orang yang telah dipuji oleh Allah SWT dari kalangan sahabat muhajirin dan dari kalangan sahabat ansor. Bagaimana tahunya? Ya kita belajar hadis. Makanya ini kita belajar hadis. Seperti apa yang telah diajarkan Abu Bakar, seperti apa yang telah diajarkan Umar, Utsman, Ali. Ya, sederhana saja. Ya, cuma ngikutin jejak mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, mereka senantiasa berpegang dengan alaikum bisunnati. Ya, bagi kalian wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, supaya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan Allah sebutkan wadalhum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Setelah diridhoi Allah SWT, mereka akan mendapatkan surga yang mereka kekal di dalamnya. Ya. Hatta ya'ti amrullah. Ya, tidak la yadurruhum man khalafahum. Tidak akan memadaratkan mereka, tidak akan mencederai mereka orang-orang yang milisi mereka. Ya, ini taifah. Jadi Rasulullah berpesan itu taifatun. Ya, taifatun itu satu kelompok. Ya, Rasulullah tidak mengatakan taifat kelompok-kelompok, enggak. Satu kelompok. Ya, satu kelompok saja. Ya, sebagaimana hadis tadi. Ya, kulum finnar illa wahidah. Yang selamat satu. Nah, siapa? Siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang berusaha ya mengikuti jejak para muhajirin dan ansor. Itu kan jelas ayatnya. Ya, di surat At-Taubah ayat yang ke-100 tersebut. Kalau ingin dapat ridha Allah, kalau ingin dapat surganya Allah, kalau ingin selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengikut saja. Karena tidak mungkin kita mau jadi muhajirin, tidak pula mungkin jadi ansor, sudah lewat masa mereka. Ya, sabiqun awalun. Jadi sabiqun awalun itu orang yang pertama-tama kali ya, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, sabiqun awalun dari kalangan Ansor, masuk Islam pertama kali dengan sahabat Ansor. Ya, makanya perang Badar itu sebagian muhajirin, sebagian Ansor. Yang ikut Baiatur Ridwan sebagian muhajirin, sebagian Ansor. Pengin selamat, jadilah manusia jenis yang ketiga. Pengikut setia mereka dengan baik. Ya, bagaimana mereka berislam, bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka sholat dan seterusnya. Itu saja. Kalau ingin dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullah babul fahmi fil ilm, bab paham dalam perkara ilmu. Qala hadatsana Ali bin Abdullah Ibn Madini qala hadatsana Sufyan bin Uyainah qala Ali ibnu Abi Najih an Mujahid qala sahibtu ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila Madinah falam asma'hu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu illa hadithan wahidan qala kunna inna Nabi sallallahu fa'utiya bi Jummar faqala inna min asy-syajar syajaratan mitruha kamathal muslim faradtu an aqula fi an-nakhla fa idza ana asgharul qaum fasakatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhlah. Hadis ini sudah pernah kita bawakan dalam awal-awal bab Kitabul Ilm. Di sini diriwayatkan dari Mujahid, aku pernah menemani Ibnu Umar ke Madinah. Aku tidak mendengar beliau membawakan hadis dari Rasulullah SAW kecuali satu hadis saja. Hadis tersebut, di situ Ibnu Umar berkata, suatu kali kami bersama Rasulullah SAW, kemudian dia
diberikan jumar. Jumar itu eh, apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Melayunya umbut, tahu? Jadi kalau korma itu ada, kalau kelapa itu yang apa namanya? Hah? Jadi diambil, jadi dia mudah, ada yang mudahnya itu. Jadi daunnya ditebang semuanya, dan ada itu isinya tuh. Itu bisa dimakan, bisa dibuat sayur juga, putih dia. Ah, umbut, itu bahasa Melayu. Bahasa Indonesianya apa? Enggak ada. Nah, ini jumar bahasa Arab. Fa'utiya bi jumar. Lalu Rasulullah SAW berkata, inna minasyajar syajaratan. Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya ada sebuah pohon, kata Rasulullah SAW. Dia bagaikan sosok seorang muslim. Artinya pohon yang berkah. Muslim itu penuh keberkahan, bisa memberikan kebaikan. Nah, ini pohon ini berkah, pohon korma. Pohon korma itu mulai dari akarnya, mulai dari pohonnya, mulai dari daunnya, semuanya bisa ada manfaatnya. Bisa diambil manfaat dari situ. Aradtu an aqula ya nakhlah. Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu? Kata Ibnu Umar, aku ingin jawab, itu pohon korma ya Rasulullah. Cuman faida ana asharul kaum. Aku lihatlah, aku yang paling kecil, paling junior. Situ Abu Bakar, ada Umar, malu untuk sok-sokan mau menjawab. Fasakattu, aku lalu diam, lalu Rasulullah SAW bersabda, iya an-nakhlah, dia adalah pohon korma. Kemudian ini sudah kita bahas. Ya, hadis ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Malah kita bawakan 3 riwayat kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir yang kita bawakan malam kali ini, bab al-iqtibat fil ilm wal hikmah. Bab iqtibat itu berharap, ya, apa yang ada pada orang lain. Ya, keinginan untuk mendapatkan apa yang ada pada orang lain tentang ilmu dan hikmah. Qala Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Berkata Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah kalian sebelum kalian itu menjadi tokoh. Ya, menjadi tokoh. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur jadi tokoh, itu sudah malas dia mau belajar. Apalagi kalau sudah lengser. Makanya kata Imam Malik, banyak orang yang sudah terlanjur menjadi tokoh, menjadi pemimpin, untuk ikut gabung, duduk-duduk bersama keumuman kaum muslimin itu jadinya gengsi. Sehingga apa? Sehingga tidak bertambah keilmuannya. Padahal tadi kan sudah kita bawakan ayatnya. Allah perintahkan kita kalau bisa setiap hari itu bertambah ilmu. Ya, jadi nggak mungkin orang itu mentok, ilmunya mentok gitu. Nggak mungkin. Nabi Muhammad SAW aja itu setiap hari bertambah ilmu, setiap hari bertambah ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW minta tambahan ilmu setiap hari. Karena Allah tuntunkan seperti itu. Karena tidak ada yang mungkin menguasai ilmu kecuali hanya Allah. Iya kan? Tidak ada yang al-alim, yang maha mengetahui segala-galanya, itu cuma Allah SWT. Nah, ini pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi belajarlah sebelum kalian itu menjadi tokoh, menjadi pemimpin, menjadi orang yang dipandang. Makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahayanya orang yang jadi pemimpin, dia masih muda misalnya. Ini saya nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ada hubungan macam-macam ya. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Ini perkataan Imam Malik. Ya, jangan kalian tafsir macam-macam, jangan ditafsir macam-macam. Jadi bahayanya apa? Ketika nanti dia seandainya sudah tidak dipilih, tidak jadi pemimpin, itu ilmunya akan mentok. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya itu sudah tinggi, merasa dirinya itu sudah banyak ilmu, sehingga untuk bermajelis taklim, bermajelis ilmu, belajar itu menjengah gitu, gengsi lah seperti itu. Karena level saya sudah segini, ya kan? Tidak mungkin mau turun lagi ke sini. Makanya disebutkan la yanalul ilma al mustahi wal mustakbir.
tidak akan mendapatkan ilmu, bertambah ilmu orang yang pemalu atau orang yang sombong gitu. Atau orang yang sombong, yang gengsi untuk duduk belajar kembali ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan perkara syariat. Qala Abu Abdillah, bada an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesannya Umar tadi itu jangan diartikan secara harfiah. Jadi belajarlah kalian sebelum menjadi pemimpin. Artinya kalau sudah jadi pemimpin jangan belajar, bukan itu maksudnya. Makanya diluruskan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ba'da an tusawwadu, bahkan setelah kalian jadi pemimpin sekalipun belajar. Ya, setelah kalian menjadi tokoh sekalipun tetap belajar. Buktinya apa? Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Coba lihat sahabat Nabi, mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan rata-rata yang sudah senior. Yang kecil-kecil itu kan sedikit. Ya, sedikit artinya para sahabat Rasulullah SAW kebanyakannya kan sudah tua. Bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, itu kan sudah rata-rata sudah 40 ke atas semua. Ya kan? Artinya jangan dipahami perkataan Umar tadi, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi tokoh. Jangan sampai dipahami kalau sudah menjadi tokoh nggak perlu belajar. Enggak. Walaupun sudah menjadi tokoh sekalipun, walaupun sudah menjadi pemimpin, walaupun sudah menjadi orang yang sepuh-sepuh, tetap belajar. Buktinya para sahabat Nabi SAW tetap belajar dalam keadaan mereka itu sudah sepuh, sudah senior, tidak ada halangan untuk, jadi kalau udah umur sekian stop belajar, nggak ada. Ya kan? Bahkan disebutkan oleh ulama itu minal mahbarah ilal makbarah, dari kecil sampai meninggal dunia, sampai seorang itu meninggal dunia tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Makanya tadi kita bawakan ayat hikmahnya kenapa setiap saat kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada dua. Pertama minta ilmu, ya. Kemudian apa? Kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Istiqomah di atas ilmu dan amal. Ya, minta hidayah artinya minta petunjuk, minta ilmu, minta irsyad dari Allah, minta penjelasan, keterangan dari Allah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian minta diberikan taufik, ya, bimbingan oleh Allah SWT agar senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang ada pada kita tersebut. Jadi mungkin kita cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.